sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan digital forensik. Oke, seperti yang kita ketahui, digital forensik itu ialah penggunaan teknik analisis dan investigasi untuk mengidentifikasikan, mengumpulkan, memeriksa, dan menyimpan bukti atau informasi yang secara magnetis tersimpan atau disandikan pada komputer atau media penyimpanan digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa peranan penting seorang ahli digital forensik. Seperti yang kita ketahui juga, dengan adanya cybercrime always have a cyber threat, di era serba digital sekarang ini setiap kasus pasti memiliki jejak digital yang pasti bisa dilacak. Nah, seperti contohnya kasus Bank Senturi, kasus BLBI yang melibatkan Antarlita Suryani dan Jaksa Urip Trigunawan. Kasus pembunuhan Nasaruddin Zulkarnain yang melibatkan mantan Ketua KPK Antansari Azhar, pembajakan situs KPU, pembobolan ATM, penggunaan scammer tersebabnya video mesra mirip artis papan atas Indonesia. Nah, dari sini kita bisa mengetahui dengan adanya penyelidikan forensik dilakukanlah karena berbagai alasan yang berkaitan dengan investigasi kriminal atau proses pengadilan sivil dan berbagai macam situasi lainnya yang termasuk pelacakan langkah yang mungkin diambil ketika data itu telah hilang. Tujuan utama digital forensik adalah untuk memberikan bukti digital dari suatu aktivitas tertentu atau umum dalam mengungkapkan suatu kasus kejahatan. Oke, karena kita ketahui begitu luasnya ruang lingkup yang menjadi objek penelitian dan pembahasan digital forensik, maka ilmu forensik dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu firewall forensik, network forensik, database forensik, dan mobile device forensik. Nah, oke, dari sini kita bisa mengetahui tahap-tahapan apa sih yang dilakukan ahli digital forensik untuk pembuktian suatu kasus agar aktivitasnya itu berjalan dengan normal gitu ya. Ahli digital forensik dapat menggambarkan tahapan atau metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang file yang terhapus, terenkripsi, ataupun yang rusak. Lalu apa saja sih sebenarnya tahapan-tahapan dalam implementasi digital forensik? Nah, di sini saya beritahukan ada 4 tahapan yang harus dilakukan untuk mengimplementasi digital forensik. Yang pertama, pengumpulan atau acquisition. Nah, di mana kita tahu yang dinamakan pengumpulan itu ialah mendapatkan bukti-bukti yang mendukung penyelidikan. Bukti-buktinya itu seperti apa sih? Seperti yang kita ketahui, buktinya itu mencakup sistem komputer, media penyimpanan seperti flash disk, pen drive, hard disk, dan CD-ROM, PDA, handphone, smart card, SMS email, showcase, log file, dokumen, dan lain-lain, dan banyak hal yang bisa kita buktikan di sini. Nah, kedua, pemeliharaan. Yang dimaksud pemeliharaan di dalam digital forensik ini ialah termasuk pada tahapan untuk melindungi bukti-bukti dari kerusakan, perubahan, dan penghilangan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, di sini kita tahu karena kita komputer, kita hidupkan terjadi beberapa perubahan pada temporary file, waktu akses, dan seterusnya. Oke, di sini kita bisa pahami ya. Dan yang ketiga, analisis. Analisis itu ialah berarti melakukan penganalisa secara mendalam terhadap bukti-bukti yang ada. Bukti yang telah didapat perlu dieksplor kembali ketika sejumlah skenario yang berhubungan dengan tindak pengusutan antara lain. Siapa sih yang telah melakukan, apa yang telah dilakukan, dan apa contohnya gitu. Oke. Baik, ini saya rasa kamu udah paham. Nah, di sini kita akan menjelaskan lagi yang keempat, tahapannya presentasi. Oke, yang dimaksud presentasi dalam hal ini ialah menyajikan, menguraikan secara detail laporan penyelidikan dan bukti-bukti yang sudah dianalisa yang mendalam dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kesimpulan di sini ialah digital forensik merupakan teknik ilmiah yang meneliti perangkat digital dalam membantu pengungkapan berbagai macam kasus kejahatan. Tahapan yang dilakukan pada